Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pembahasan amalan hati. Kita sedang bahas bab muraqabah, dan yang sedang kita bahas adalah mengenal beberapa nama Allah, mendalami dan menghayati nama-nama Allah yang melahirkan sifat muraqabah. Salah satu di antaranya adalah qaribnya Allah atau dekatnya Allah. Allah dekat, sebagaimana firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Maksud aku dekat adalah jarak, bukan keberadaan zat Allah. Bukan, Allah tidak berfirman kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu di mana aku, jawab aku dekat. Allah tidak begitu. Tapi kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab aku dekat. Bukan menjawab keberadaan Allah di mana, tapi seberapa dekat jarak Allah kepada kita dari segi pengetahuan, pengawasan kepada kita. Allah dekat. Adapun keberadaan Allah di mana tidak dijawab oleh ayat ini. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah istiwa di atas arsy. Amintum man fis sama? Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Itu menjelaskan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Tapi sekalipun Allah ada di atas langit, Allah mengetahui semuanya, seolah-olah Allah dekat dengan kita. Kata Allah, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Lalu Allah istiwa di atas arsy. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia memandang sangat jauh, kami melihat sangat dekat. Allah dekat karena ilmu Allah mencakup segala sesuatu, mendengar bisikan hati manusia, jeritan manusia, keluhan
hati manusia dan mengijabah doa-doa mereka. Nah, kedekatan Allah kepada makhluk sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu, menghadirkan beberapa hal yang sangat positif sebagaimana yang sudah diterangkan. Yang pertama adalah seperti kemarin Allah mengetahui rahasia hati, bisikan hati. Yang kedua lahirnya perbuatan ihsan. Yang ketiganya adalah lahirnya perbuatan zikrullah. Dan yang keempat muhasabah. Muhasabah itu adalah introspeksi diri. Karena Allah Maha Agung dan juga Maha serba mengetahui, maka berkata Khalid bin Ma'dan, "Ma min 'abdin illa walahu arba'u a'yun." Tak ada seorang pun hamba kecuali dia memiliki 4 mata. Ainani fi wajhihi yubsiru bihima umur dunya wa ainani fi qalbihi yubsiru bihima umur al-akhirah. 2 mata di wajahnya melihat urusan-urusan dunia, 2 mata di hatinya melihat urusan akhirat. Fa idza arada Allahu bi'abdi khairan fataha 'ainaihi allataini fi qalbi fayubsiru bihima ma wu'ida bil ghaib. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah buka kedua mata hati yang ada di dalam hatinya, lalu dia akan melihat janji-janji Allah yang gaib. Walaupun gaib, Allah bikin kedua hati orang itu melihat yang gaib ini, meyakininya. Janji Allah yang gaib itu tentang alam kubur, tentang kiamat, tentang apa yang teralami di alam mahsyar, hisab, sirat, sampai terakhir surga atau neraka. Berkata Bilal bin Sa'ad, "La tanzur ila saghril khati'ah, walakin inzur ila man asait." Jangan kamu melihat kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berdosa. Itu kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza kana al-'abdu mustahdiran li ru'yatillah fa innahu la yuqdimu ala ma'siyatin walau kanat min sagha'iridz dzunub. Apabila seorang hamba selalu menyadari penglihatan Allah dan pengawasan Allah kepada dirinya, dia tidak mungkin berani melakukan maksiat sekecil apapun dosa tersebut. Fa inna min adabil mu'minin ayyuraqiba nafsahu wa hissahu wa yatayaqqadha li anfusih. Di antara adab seorang mukmin adalah selalu mengawasi dirinya lahir ataupun batin dan mewaspadai setiap nafas yang dia tarik dan dia hembuskan. Sebagaimana perkataan salah seorang ulama salaf kepada muridnya, raqibillaha ta'ala, awasilah Allah selalu olehmu. Dia bertanya apa maksudnya? Kun abadan ka'annaka tarallaha. Jadilah selama-lamanya kamu seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Berkata ulama yang lain, innama hiya arba'atu asya. Ainak wa lisanuk wa hawak wa qalbuk. Senantiasa waspadai 4 hal dalam dirimu. Pertama 2 mata. Kedua lisanmu.
ketiga hawa nafsumu, dan yang keempat hatimu. Fanzur ainaik wa la tanzur bihima ila ma la yahillu lak. Perhatikan kedua matamu, jangan sampai kamu melihat dengan kedua matamu apa yang tidak halal bagimu untuk dilihat. Wanzur lisanak, perhatikan lisanmu, la taqul bihi syai'an ya'lamullahu khilafahu min qalbik. Jangan sampai lisanmu berbicara sesuatu padahal Allah tahu yang kamu omongan itu bertolak belakang dengan isi hatimu. Wanzur qalbak la yakun fihi ghillun wala daghalun ala ahadi minal muslimin. Perhatikan hatimu, perasaanmu, jangan sampai di dalamnya ada kedengkian dan kebencian kepada seorang pun kaum muslimin. Wanzur hawak, perhatikan kecenderunganmu. La tahwa syai'an minasyarr, jangan sampai ada kecenderungan untuk sesuatu yang buruk sedikit pun dalam hatimu. Ingin melakukan ini dan itu yang Allah murkai. Ini 4 hal, perhatikan. Perhatikan 2 mata, lisan, hati, dan keinginan atau kecenderungan. فما دام لم تكن فيك هذه الأربع خصال فألق الرماد على رأسك. Selama kamu masih ada satu saja di antara keempat perkara tadi yang menyimpang, mata masih suka jalalatan, lisan masih suka umpamanya berdusta atau melakukan kemaksiatan dengan lisanmu, hati masih ada rasa benci, iri, dengki, memusuhi kepada sesama, dan kecenderungan kepada keburukan masih sering kali hadir, maka taburkan pasir ke atas kepalamu, menunjukkan kamu hina dengan semuanya itu. Sehingga layak kepala sebagai bagian yang paling disanjung, dihormati, diagungkan oleh kita, layak ditaburi barang kotor semacam pasir yang kamu raup untuk kemudian kamu taburkan ke atas kepalamu. Semua riwayat tadi dinukil oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Aulia. Kitab namanya Hilyatul Aulia. Di dalamnya berbicara banyak biografi para ulama yang soleh, para wali Allah. Di dalam bagian lain, para ulama menasihati ta'ahad nafsaka fi thalathi mawadhi'a. Ikat dirimu dengan 3 hal. Idza amilta fadhkur nadharallahi ta'ala alaik. Kalau kamu beramal, berbuat, ingatlah pengawasan Allah kepada dirimu. Bayangkan kalau seorang pekerja ketika bekerja diawasi, dilihat oleh atasannya, oleh mandornya, oleh pemilik dari pekerjaan itu. Apa yang terjadi? Dia akan sungguh-sungguh sebaik yang dia bisa, semaksimal yang dia mampu. Akan terlihat serius, mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya karena menentukan nasib dia. Sedikit saja umpamanya mengecewakan mandornya akan dipecat, akan dimarahi dan berakhir dengan pemecatan. Apalagi kita diperintah oleh Allah dan seluruh pelaksanaan dari perintah tersebut ada rewardnya, ada upahnya.
pahala, ampunan, keridhaan Allah, surga Allah. Dan apabila mengecewakan Allah, ada hukuman. Nggak diberi pahala, nggak diberi ampunan, nggak diberi rahmat, malah disiapkan azab. Walaupun amal tersebut amal teragung seperti sholat, kalau sholatnya campur riya, campur sahun, diazab. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurun. Diazab. Itu sholat. Demikian juga semua amalan lain. Apabila engkau beramal, ingatlah pengawasan Allah terhadap dirimu. Ketika kita sholat, ingat sholat kita diawasi oleh Allah, oleh para malaikat. Ketika kita saum, selama saum diawasi oleh Allah. Bagaimana lisannya? Terjaga nggak? Ikut saum juga nggak? Bagaimana matanya? Ikut saum juga nggak? Bagaimana pikirannya? Ikut saum juga nggak? Seluruh anggota badannya selama saum ikut saum juga. Allah mengawasi, para malaikat melihat juga. Maka kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita ketika beramal melahirkan kualitas amalan yang terbaik. Wa idza takallamta fanzur sam'allahi mink. Kalau kamu berbicara, ingatlah pendengaran Allah atas ucapanmu. Apa yang kita ucapkan, Allah dengar semuanya. Walaupun berucapnya di dalam hati, Allah tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu bisikan hati mereka. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah itu mengetahui isi-isi dada manusia. Itu yang tersembunyi, apalagi yang terucap secara lisan. Allah mendengar semuanya. Kalau kamu berbicara, ingat pendengaran Allah atas ucapan. Lalu Allah suruh malaikat catat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepotong kata pun yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Wa idza sakatta fanzur ilmallahi fik. Kalau kamu diam, tidak berbicara, perhatikan, sadari pengetahuan Allah tentang isi hatimu. Mulut diam, seluruh anggota tubuh diam, hati pikirannya pasti tidak diam. Apa isi hatinya? Hati-hati, waspadai, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Apa maknanya? Fayakunul insan fi hali nutqihi wa sukutihi wa fi hali harakatihi wa sukunihi muraqiban li rabbih azza wa jalla. Intinya keadaan manusia dalam kondisi apapun, baik berbicara ataupun diam, bergerak ataupun tidak, berbuat ataupun tidak, maka seluruh waktu di setiap detik kehidupan manusia tak pernah lepas dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Berkata Abu Hafs kepada Abu Uthman An-Naisaburi. Abu Uthman An-Naisaburi ini ulama yang sering mengajar, ceramah, mengisi kajian, menyampaikan ilmu. Dinasihati oleh gurunya nih ketika bicara, memberi nasihat kepada orang lain. Nasihat Abu Hafs kepada Uthman An-Naisaburi ini layak disampaikan kepada para ustaz, para kiai, para duat, para muballigh. Dia berkata, "Idza jalasta lin-nas fakun wa'idan liqalbika wa linafsik wa la yaghurrannaka ijtima'uhum 'alaik fa innahum yuraqibuna dhahirak wallahu ta'ala yuraqibu batinak."
Kalau kamu duduk di hadapan manusia menyampaikan pelajaran, nasihat, jadikan itu nasihat bagi hatimu dan bagi dirimu. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang berkumpul di sekitarmu mendengar omonganmu. Karena sesungguhnya mereka hanya mengawasi aspek zahirmu, aspek lahiriahmu. Sedangkan Allah menyaksikan aspek batinmu. Ada riya enggak? Ada ujub enggak? Ada takabur enggak? Ada hubbur riasah dan hubbus syahra apa tidak? Riya itu ada ingin dipuji enggak? Ada ujub enggak terhadap dirimu? Tidak terhadap kemampuanmu? Ada yang tadi disebutkan hubbur riasah, hubbus syahra, cinta kedudukan, cinta popularitas dan yang sejenisnya, cinta pujian dan sanjungan, orang tidak tahu. Karena itu tidak nampak secara zahir, tersembunyi di dalam batin. Allah mengawasi batinmu. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, orang yang oleh para ulama diberi gelar dengan Syekhul Islam. Syekhul Islam ini gelar yang diberikan kepada ulama yang menguasai secara mendalam seluruh seluk-beluk ulum syar'iyah. Ya ahli hadis, ahli fiqih, ahli tafsir, ahli bahasa, ahli sejarah dan seterusnya. Kalau mufassir, kalau ahli tafsir disebut mufassir, ahli hadis disebut muhaddits, ahli fiqih disebut faqih, ahli usul disebut usuli, ahli nahu disebut nahwi dan seterusnya. Kalau ahli sejarah disebut mu'arrikh. Kalau ahli seluruh cabang ulum syariah itu Syekhul Islam. Jauh-jauh hari Imam Sufyan Ats-Tsauri sudah digelari dengan gelar Syekhul Islam Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ihdar sakhatallahi fi thalath. Waspadai kemurkaan Allah dalam 3 hal. Dalam 3 momen ini sering kali Allah murka kepada orang, orang tidak sadar dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya cuek we. Padahal kalau kita di badan itu dicemberutin oleh orang lain, kita kan nggak enak hati. Apalagi orang lain itu orang yang terdekat dengan kita, sahabat, orang tua, guru gitu ya, atasan. Dimarahi kitanya, aduh nggak enak, nggak nyaman ini. Tapi ketika dimurkai, dimarahi oleh raja, penguasa seluruh alam, cuek. Waspadai kemurkaan Allah dalam 3 hal. Yang pertama ini sering dan selalu kita lakukan, tapi perasaan kita baik-baik saja. Padahal posisi kita sedang tidak baik-baik saja. Pertama, ihdar an tuqassira fima amarok. Waspadai sifat atau sikap taksirmu ketika melaksanakan perintah Allah kepadamu. Taksir itu kurang. Ketika melakukan apa yang Allah perintahkan, asal-asalan, ala kadarnya, sehingga banyak kurang dari seluruh aspek. Kalau sholat kita taksir dalam sholat kita, banyak kekurangan dalam sholat kita, mungkin aspek niat. Mayoritas kaum muslimin ada yang niat sholat atau niat ibadah lain untuk kepentingan dunia. Saya sekarang rajin sholat, tahajud, saum, biar kesejahteraan ekonomi meningkat, kan gitu. Biar dagangan lebih laris daripada sebelumnya. Biar karir saya lebih menanjak. Biar anak, adik,
sahabat kita yang jomblo biar cepat laku. Akhirnya ibadahnya ditingkatkan. Ada yang begitu? Ada. Dari aspek kehusuan, apalagi kurang, asal-asalan. Aspek mutabaah juga begitu. Padahal ketika kita kurang di dalam melakukan amalan, Allah murka. Selain amalannya ditolak. Ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat karena taksir dalam sholatnya, sahun dan riya. Taksir itu apa tadi? Kurang, banyak kekurangan, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ingat apa yang dilakukan dua anak Adam yang dua-duanya berkurban, satu diterima, satu ditolak. Yang ditolak ini melaksanakan perintah Allah, tapi taksir dalam hal itu, kurang. Dipilih yang paling jelek dari kambing yang dia miliki, dikorbankan, ditolak oleh Allah. Yang diterima, pilih yang terbaik, terbagus, itu yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan asal melaksanakan perintah Allah, tapi laksanakan semaksimal yang kita bisa. Terbaik dari apa yang kita mampu. Kalau ada taksir, ada kekurangan di sana, Allah murka. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ihdar an tuqassira fima amarok. Hati-hati kekurangan kamu dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Karena Allah akan murka di sana. Ini yang pertama. Betul kan yang pertama ini sering kita lakukan? Perhatikan sholat kita ada kurangnya apa tidak? Banyak. Kalau saum Senin Kamis ada kurangnya apa tidak? Banyak. Selama saum, waktu yang berlalu dalam kehidupan kita di saat saum kita digunakan untuk apa? Apa diisi dengan ibadah, amal soleh, kebaikan, atau sesuatu yang melalaikan bahkan yang merusak saum kita? Apa yang kita buka di HP, di laptop, di gadget kita selama saum? Akun apa yang kita buka? Links mana yang kita buka? Dunia maya mana yang kita jelajahi? Itu apa merusak saum atau mendukung saum kita? Perhatikan, jangan sampai ada taksir di sana. Kedua, wahdhar ayyaraka wa anta la tarda bima qusima lak. Waspadai, jangan sampai dia melihatmu. Jangan sampai Allah melihatmu ketika kamu merasa tidak ridho, tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Seringkali yang Allah tetapkan untuk kita mengecewakan kita. Kita berupaya maksimal mencari rezeki, diharapkan dapat 1 juta lah hari ini, plak kita dapat 20.000. Memang rezeki dari Allah sekian untukmu di hari ini. Kita banyak ekspektasi, harapan di hari ini tentang apa yang kita kerjakan. Yang didapat setengahnya pun tidak, kadang-kadang nol sama sekali. Takdir Allah. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sangat mungkin kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu buruk untukmu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan sangat mungkin kamu membenci sesuatu yang Allah tetapkan, padahal itu terbaik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, kalian tidak tahu. Apa yang maslahat dan yang madarat bagi kita Allah lebih tahu dibanding diri kita. Yakini apa yang Allah berikan, apa yang Allah tetapkan itu terbaik. Sebab Allah tahu kapasitas kita. Kalau Allah memberikan sesuai dengan keinginan kita, mungkin kita akan menjauh dari diri Allah. Kita ingin uang yang melimpah, kekayaan yang banyak. Tapi Allah tahu kalau kita diberikan seperti yang kita inginkan, bahaya. Kita bisa lalai dari kewajiban.
Waktu kita, perhatian kita, seluruh potensi kita habis untuk harta itu, lalai dalam menunaikan hak Allah. Allah tahu, makanya nggak diberi semua sesuai dengan keinginan kita, enggak. Allah beri dengan kadar yang maslahat bagi kita. Jadi jangan sampai kita tidak ridha terhadap ketetapan Allah, lalu Allah murka kepada kita. Ini poin yang kedua, wahdhar ayyarak wa anta la tarda bima qusima lak. Perhatikan, waspadai, jangan sampai Allah melihatmu dalam keadaan kamu tidak ridha terhadap pembagian yang Allah tetapkan untukmu. Ini yang kedua. Ketiga, ini wa an tatluba syai'an minad dunya fala tajiduh antas khata ala rabbik. Waspadai, jangan sampai kamu meminta sesuatu kepada Allah dari harta dunia lalu kamu tidak memperolehnya, lalu Allah dapati kamu marah kepada Allah, kesel, jengkel, mangkel kepada Allah. Padahal tadi yang Allah tetapkan untuk kita adalah yang paling maslahat, paling baik untuk kita. Termasuk kita mengalami musibah, ingin kita terlepas dari musibah, kena dapat. Kita berupaya menghindari kesulitan dan penderitaan, ternyata tetap Allah takdirkan kita merasakan kesulitan dan penderitaan. Doa sudah, ikhtiar sudah, semua usaha sudah, tetap keburukan yang Allah tetapkan untuk kita, lalu kita mangkal kepada Allah. Ya Allah, kurang apa lagi sih saya kepadamu? Kan gitu ya. Doa sudah, sholat sudah, ibadah sudah, ikhtiar sudah, kayak gini yang saya dapatkan, ada yang begitu. Kesel. Allah murka kepada dia. Perhatikan kata Sufyan Ats-Tsauri, waspadai kemurkaan Allah di 3 perkara. Pertama, jangan sampai Allah murka ketika kamu asal-asalan dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan sampai Allah melihat kamu tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Jangan sampai kamu mangkal kepada Allah atas tidak diberikannya permintaanmu oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Humaid At-Tawil kepada Sulaiman bin Ali. Kata Humaid ini muridnya. Sulaiman At-Tawil, Sulaiman bin Ali ini dianggap lebih berilmu daripada Humaid. Idzni, beri nasihat aku. Maka dia memberi nasihat. Lain kunta idza asaitallaha khalian dhananta annahu yarak laqad ijtara'ta ala amrin azim. Wa lain kunta tadhunnu annahu la yarak falaqad kafarta. Kalau kamu bermaksiat kepada Allah ketika sendirian, lalu kamu meyakini Allah melihatmu. Yakin Allah melihat tapi berani maksiat. Laqad jara'ta ala amrin azim, kamu sudah lancang terhadap sesuatu yang agung kepada Allah. Lancang. Sama dengan maling, sudah tahu di sana ada banyak polisi, banyak TNI gitu ya. Masih berani maling dalam pengawasan para aparat yang senjatanya ranggeteng. Ranggeteng itu apa? Lengkap gitu. Sudah gini. Ini maling tinggal jedor gitu. Atau tidak jedor juga dikepung, babak belur di sana. Dalam pengawasan polisi, dalam pengawasan TNI, dalam pengawasan orang banyak, dia berani nyopet, berani maling, berani mencuri, berani melakukan kejahatan. Nekat tuh orang. Lancang tuh orang.
Sama dengan orang tahu dirinya diawasi, dilihat oleh Allah, tapi masih berani bermaksiat hanya karena merasa dirinya sendiri. Bahaya kamu. Tapi wala in kunta tadhunnu annahu la yarak, kalau kamu menyangka bahwa Allah enggak melihatmu tuh ketika berbuat dosa dan maksiat, makanya berani dia melakukan dengan keyakinan Allah enggak lihat, dah jauh atau di atas aras gitu. Iya jauh teh menurut ukuran kita, di atas aras teh, di atas langit pertama aja jauh banget enggak mungkin terjangkau, apalagi di atas langit ketujuh, di atas aras. Iya menurut kita jauh, tapi menurut Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia memandang jauh, Allah memandang dekat. Jangankan yang zahir, yang batin tersembunyi juga Allah tahu. Kalau kamu menyangka Allah tidak melihatmu, kamu kafir. Bisa-bisa terus kalau meyakini Allah nggak lihat, nggak ibadah, nggak melaksanakan perintah, nggak beramal soleh, karena meyakini Allah nggak lihat, bebas hidupnya. Kufur kamu. Inilah yang sangat perlu bagi hamba untuk menyisihkan waktu sebanyak mungkin untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Katakan kepada diri, ini perkataan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang dinukil oleh para ulama. Setelah menukil nasihat dari Sulaiman bin Ali kepada Humaid, kalau kamu maksiat kepada Allah dalam keadaan sendiri dan kamu menyangka Allah melihatmu, kamu sudah lancang. Tapi kalau kamu menyangka Allah tidak lihat, kamu kafir. Itu perkataan dinukil oleh Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Lalu beliau berkata, Hada wa yanbaghi lil 'abdi an yaj'ala li nafsihi waqtan yufarrighu fihi qalbahu lil muhasabah wal muraqabah. Hendaklah setiap hamba menjadikan waktu khusus untuk dirinya. Dia memikirkan hatinya untuk muhasabah dan muraqabah. Yaqulu li nafsi, dia harus berkata kepada dirinya sendiri, mali bidha'atun illal umr fa idza faniya minni ra'sul mal waqa'al ya'as 'anit tijarah wa talabir ribah hadza yaumun jadid qad amhalani Allahu fih wa akhara ajali wa an'ama 'alayya bih walau tawaffani lakuntu atamanna ayarji'ani ila dunya hatta a'mala salihan fahsabi ya nafsu innaka qad tuwfiyat thumma qad rudidtu fa iyyaki an tudayyi'i hadzal yawm fa inna kulla nafasin minal anfas jawharatun la qimata laha. Isi dari muhasabah ini nyaris orang tak pernah lakukan, tak pernah sadari. Katakan kepada dirimu, tak ada modal untuk hidup bahagia bagi diriku di dunia ini kecuali umur. Ini modal untuk bahagia. Bila modalku habis, artinya umurnya selesai alias mati, maka kita akan putus asa dari perniagaan yang menguntungkan. Karena modal habis, mau gimana? Berniaga lagi, berdagang lagi, berbisnis lagi, ya enggak? Putus asa, enggak dapat apa-apa. Hadza yaumun jadid, ini adalah hari yang baru. Allah
telah memberikan hari yang baru ini dan mengakhirkan ajalku dan memberi berbagai macam kenikmatan di hari yang baru ini kepadaku. Seandainya Allah mewafatkanku, pasti aku akan berangan-angan ingin dikembalikan lagi ke alam dunia. Kan gitu jeritan hati orang ketika sakarat, ketika di alam kubur, ketika di akhirat, kan gitu ya. Di 4 momen dalam Al-Quran kita menjerit kepada Allah ingin dikembalikan ke alam dunia. Momen pertama ketika sakarat. Kita tahu ini mau mati, malaikat sudah terlihat mencabut nyawanya. Semua kita menjerit, ya Allah undurkan sebentar saja, saya akan sedekah, saya akan menjadi orang soleh. Allah jelaskan ini salah satunya dalam surah Al-Munafiqun. Allah menyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya min qabli ayyatiyakum min qabli ayyatiyakumul maut fayaqul rabbi akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Berinfaklah kamu dengan rizki yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepadamu. Lalu di masa-masa kematian itu datang kamu menjerit, Rabbi akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkan kematianku sebentar saja. Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Aku akan sedekah dan akan jadi orang soleh. Itu tuh. Ketika di alam kubur dan di akhirat, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Aku akan melakukan amal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Itu selalu tuh. Berangan-angan. Nih, kata Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, walau tawaffani lakuntu atamanna an yarji'ani Allahu ila dunya hatta amalu salihah, hatta amala salihah. Kalau Allah mewafatkan aku, pasti aku akan mengangan-angankan agar Allah mengembalikan aku ke dunia lalu beramal soleh. Fahsabi ya nafsu, sadari wahai jiwaku, annaka qad ufiyat, anggap dirimu sudah mati. Thumma qad rudidti, kemudian kamu ini dikembalikan ke dunia oleh Allah. Jangan sampai kesempatan kedua ini kamu sia-siakan. Setiap nafas yang dihembuskan itu adalah mutiara, harta yang tidak ada bandingannya. Saking berharganya. Nah, sekarang kan kita masih hidup. Kalau kita sudah mati, semua orang termasuk ahli ibadah, orang soleh mati minta dikembalikan lagi ke dunia, ingin nambah amal soleh melebihi dari apa yang sudah dilakukan. Apalagi ahli maksiat, apalagi orang yang ketika beramal soleh asal-asalan, nggak dapat apa-apa dari amalnya kecuali azab, maka pasti akan menjerit, kembalikan ke dunia, saya akan perbaiki semuanya itu. Anggap kita semua sudah mati, lalu Allah berikan kesempatan kedua hidup di dunia. Coba perbaiki seluruh amal ibadah kita, amal soleh kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bila selama ini hidup kita banyak dicampuri oleh dosa dan maksiat, jauhi, perbaiki. Makanya disebut wa iyyaki an tudayyi hadzal yaum. Jauhi, jangan sampai kamu menyia-nyiakan hari baru yang Allah berikan ini. Fa inna kullan nafas minal anfas jauharah la qimata laha. Karena setiap nafas yang kita hembuskan itu adalah mutiara yang
tak ada bandingan harganya. Syekh Muhammad Al-Amin As-Shinqiti rahimahullah, beliau dulu mengajar di Masjid Nabawi. Itu di dalam pelajaran-pelajaran sering mengulang-ulang gambaran ilustrasi tentang muraqabah Allah kepada manusia. Bagaimana harusnya kita mensikapi pengawasan Allah kepada kita. Lalu diberikan ilustrasi. Kata beliau, "Lau faradna anna fi hadzal barah min al-ard malikan 'aziman syadidal ba's, 'aziban nakal syadidal ghadab. Idza intahakat hurumatuhu qittalan lirrijal saffakan lid-dima wa hawlahu sayyafuhu والنط مبسوط والسيف يقطر دما حول هذا الملك بناته ونساؤه وجواره أيخطر في البال أن أحدا من الحاضرين يطل بريبة أو غمزة أو إشارة عين لا وكلا كلهم خاضع الطرف خاشع الجواره أمنيته السلامة." Kata Syekh Muhammad Al-Amin As-Shinqiti rahimahullah, bayangkan kalau di negeri tempat kita hidup ini ada raja yang sangat hebat kekuasaannya, tapi sangat dahsyat hukumannya, sangat mudah tersulut emosinya apabila hak-haknya, kehormatannya, keagungannya diabaikan oleh warganya. Dia gampang membunuh orang yang bersalah, mudah mengalirkan darah dari rakyatnya yang dianggap menyimpang dari aturannya. Dan pedangnya selalu terhunus, selalu meneteskan darah. Di samping raja ini ada putri-putrinya dan permaisuri. Putrinya cantik-cantik, permaisurinya juga tak kalah eloknya. Ada dayang-dayang yang mengiringinya. Kira-kira ada nggak seorang di antara rakyat yang hadir di hadapan raja berani menatap putrinya, permaisurinya, dayang-dayangnya, atau sekedar ngelirik sepintas gitu? Kira-kira ada enggak? Sementara sudah tahu sang raja ketika ada orang yang berani melirik putrinya, dayang-dayangnya, apalagi permaisurinya, langsung dibabat tuh sama pedang yang terhunus. Ada enggak? Beliau bilang, la kalla hasya wa kalla. Sama sekali tidak ada. Kulluhum khadi'ut taraf, semuanya pasti menundukkan pandangannya. Khasyi'ul jawari, semua anggota badan orang di hadapannya itu pasti khusyuk, tertunduk. Umniyatuhu salamah, yang mereka harapkan hanyalah keselamatan dari tindakan sang raja. Itu kan? Nah, wa nahnu nu'akkidu lakum anna khaliqas samawati wal ard a'zamu ittila'an wa ashaddu batshan wa afda'u fatkan idzan tahakat hurmatuhu jalla jalaluh. Padahal kita sekarang ini meyakini kita punya penguasa semesta alam, lebih mengawasi seluruh dari diri kita, lahirnya, batinnya, lebih dahsyat siksa dan azabnya dibanding raja tadi apabila kehormatan Allah dilanggar walaupun hanya sedikit. Mestinya akan lebih takut lagi dibanding rasa takut rakyat tadi di hadapan raja yang tadi disebutkan. Ini ilustrasi tentang bagaimana sikap seorang hamba yang merasa selalu diawasi oleh Allah. Inna batsya rabbika lasyadid. Ingat,
bahwa sungguhnya hukuman azab dari itu sangat-sangat dahsyat. Coba dahsyatnya azab Allah kepada pendusta saja. Para hackers, pembikin hoax. Termasuk hampir semua kita tuh sering menyebar hoax ya. Berita yang baru beredar belum tentu kebenaran disebar gitu. Pendusta tuh sampai kedustaannya menyebar ke seantero dunia lewat media sosial sekarang. Apa azab yang Allah berikan di alam kubur? Dia ditusuk pada rahangnya, tembus sampai ke tengkuknya. Na'udzubillah, ngeri. Kemudian dicabut. Ketika ditusuknya sakitnya nggak ketulungan. Dicabutnya sakit, pindah lagi ke kiri. Tusuk sampai menembus tengkuk. Cabut lagi, ke kanan lagi. Begitu terus. Ngeri kan? Ada nggak hukuman pendusta di negara apapun di dunia ini yang hukumannya seperti itu? Tidak ada. Hukuman Allah jauh lebih dahsyat. Paling kalau toh ada orang yang menyebarkan kebohongan ke umum, apa kebohongan publik namanya, ada pasalnya, ada, paling dipenjara sekian bulan sudah beres, keluar lagi nanti. Kalau yang Allah tunjukkan di alam kubur ditusuk. Seandainya hukuman seperti ini diterapkan di dunia, niscaya semua orang akan jujur, nggak akan berani berdusta walaupun sedikit. Jadi dahsyat, inna batsya rabbika lasyadid. Hukuman dari Allah atas orang yang mengundang kemurkaan Allah sangat dahsyat. Oleh karena itu orang yang memiliki sifat muraqabah selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan berhati-hati dalam berucap, bertindak, berperilaku, bahkan dalam berfikir. Jangan sampai memikirkan sesuatu, membisikkan sesuatu dalam hati yang Allah pasti tahu lalu Allah murka kepada kita. Inilah efek dari muraqabah, selalu melahirkan introspeksi terhadap dirinya, jangan sampai terkena murka dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah penjelasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Izin tanya. Saya sering introspeksi diri sampai-sampai saya merasa saya banyak salah dan dosa, sampai tidak merasa pantas dan percaya diri untuk mengharapkan jodoh yang soleh. Terlebih lagi background keluarga saya awam. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, tadi merasa diri banyak dosa, banyak salah, bagus. Asal efeknya baik. Apa efek baiknya? Kalau merasa banyak dosa, banyak salah, selalu banyak tobat. Menjauhi dosa-dosa lain, meningkatkan amal ibadah, banyak istighfar, banyak melakukan amal-amal penghapus dosa. Selalu bertaqarrub, minta bimbingan, selalu berdoa kepada Allah. Itu efek baik dari merasa banyak salah dan banyak dosa. Bagus, pertahankan. Terus sampai nggak percaya diri mengharapkan jodoh yang soleh. Ya, setiap kita ingat akan Allah berikan sesuai dengan kualitas diri kita. Termasuk jodoh. At-thayyibat lit-thayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik.
Kalau betul kita merasa tak pantas dalam kondisi sekarang perlu yang soleh, perbaiki diri, solehkan diri kita. Jauhi dosa dan maksiat, laksanakan perintah Allah yang sunnah, apalagi yang fardu. Dan berharaplah Allah akan memberikan jodoh seperti apa yang kita lakukan. Nanti jodoh kita juga begitu, menjauhi dosa. Dia bukan takut kepada istri, tapi kepada Allah. Kalau takut kepada istri tapi nggak takut kepada Allah, dia akan cari kesempatan di belakang istri, betul. Tapi kalau takutnya kepada Allah, sebodoh amat istri mau tahu mau tidak apa yang dilakukan, takutnya kepada Allah kok. Kalau umpah di jalan ada wanita cantik, tidak berani dilirik, bukan karena ada istri atau tidak, tapi Allah tahu dan akan diazab dengan itu. Tunduk dia. Kalau kita ingin pasangan kita seperti itu, maka jadilah kita seperti itu. Dan mintalah kepada Allah, ya Allah jodohkan saya dengan orang yang seperti itu. Beri saya jodoh. Tetaplah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan seterusnya ya. Ustaz, jika hati sering terbersit merasa lebih baik dari orang lain, apakah cukup hanya istighfar? Enggak. Istighfar ya, tapi perbaiki. Kalau istighfar tapi terus begitu ya, itulah istighfar yang wajib diistighfari lagi. Kata Imam Ibnu Qayyim, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Karena istighfar kita hanya melahirkan dosa. Apa istighfar yang melahirkan dosa? Istighfar yang berupa istihza. Istihza itu mengolok-olok Allah. Coba bayangkan. Kalau ada orang yang jahil ke kita, kesel kita. Dia tahu bahwa kita kesel. Minta maaf tapi berbuat lagi umpamanya. Dikit-dikit getok, aduh gitu. Dikit-dikit cubit. Kita kesakitan, kesel. Kata dia, maaf ya, maaf nggak akan sekali lagi, getok lagi gitu. Itu mah minta maafnya melecehkan, ya enggak? Mengolok-olok kita, mempermainkan kita. Sikap mempermainkan kita ini lebih, puntennya rada kasar, lebih kurang ajar daripada ngegetoknya. Ngegetok sedikit sakitnya hanya seketika sudah. Tapi mempermainkan kita sakitnya itu panjang loh. Istihza namanya. Jadi minta maaf tapi terus berbuat kesalahan itu istihza. Istighfar terus tapi dosa dan maksiatnya dilakukan itu istihza. Itu yang dimaksud istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita perlu diistighfari lagi. Makanya kalau kita berdosa termasuk ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain dan itu dosa, kita istighfar tapi tetap perasaan itu ada, ya salah. Hilangkan perasaan itu, yakini bahwa kita lebih buruk dari orang. Sekalipun secara zahir kita melakukan amal soleh yang tidak dilakukan oleh orang lain, jangan merasa lebih baik. Pernah kan saya sampaikan dan dulu saya pernah bikin status dengan teks Arabnya tentang seorang ulama yang menyatakan kalau kamu bisa tahajud, jangan kamu lecehkan orang yang tertidur pulas sampai subuh. Jangan merasa lebih baik karena boleh jadi orang yang tertidur pulas sampai subuh dia menyesal karena tidak tahajud, sedangkan kamu merasa takjub dengan tahajudmu. Orang yang tidak tahajud tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada tahajud tapi ujub dengan tahajudnya. Kalau kamu saum Senin Kamis atau sunnah, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena boleh jadi orang yang tidak saum lalu menyesal karena dia tidak saum lebih baik daripada orang yang saum tapi ujub dengan saumnya.
Jadi selain istighfar, perbaiki sikapnya, hilangkan ujub dan takaburnya. Ustaz, apakah tidak diberi nafkah batin selama lebih dari 4 bulan? Ini curhat akhwatnya. Selama dapat menjadi alasan seorang istri dapat meminta khulu. Selama 2 tahun, lebih dari 4 bulan, selama 2 tahun tidak dikasih nafkah batin. Ini enggak normal. Masa selama itu seorang suami tidak melakukan hubungan dengan istrinya? Kalau betul itu terjadi, itu orang berpenyakit, mungkin impotent, bermasalah. Atau kalau dia normal, khawatir terjerumus ke dalam kemaksiatan perzinahan di belakang istrinya mungkin. Tapi yang normal nggak ada orang yang kan sampai 2 tahun, jangankan 2 tahun. Ini berpisah gitu, LDR, satu di Bandung, satu di luar negeri gitu. Ulangi, apakah tidak diberi nafkah batin selama lebih dari 4 bulan, selama 2 tahun, dapat menjadi alasan seorang istri dapat meminta khulu? Iya, dapat. Suami normal dari segi kesehatan, tapi tidak mau menyentuh istri dengan alasan yang tidak diketahui. Nggak normal. Kalau normal berarti bahaya tuh. Khawatir tersalur ke yang lain. Waliyadzubillah. Umpamanya ada alasan karena jauh kerja di luar negeri, pulang 2 tahun sekali. Istri nggak tahan, boleh dia mengajukan khulu, walaupun alasannya jelas karena kerja. Istri nggak setuju kerja 2 tahun, selama 2 tahun saya gimana gitu. Nafkah lahir dikirim terus, tapi bukan hanya itu kebutuhan saya. Boleh minta khulu, boleh, walaupun alasannya jelas. Apalagi alasan tidak serumah, 2 tahun tadi toel-toel acan, tapi dianggap normal. Nggak normal itu ya. Semoga Ustadz dan keluarga, panitia dan DKM, peserta kajian dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusan, diberkahi dalam mengamalkan ilmu. Amin. Wa iyyakum. Subhanallah Ustadz, saat ini saya dan suami dalam ujian yang besar. Curhat dewa itu. Qadarullah, setahun belakangan suami diuji dengan fitnah tahta dunia. Pejabat nih. Yang berdampak pada bangkrutnya usaha kami. Ditipu hingga terlilit kewajiban yang bernominal besar. Qadarullah. Tahta dunia itu kan jabatan. Masa pejabat tertipu? Saya awalnya menyalahkan suami dengan maksiat, lalai dan dosa-dosanya. Namun saya tersadar bahwa ini bukan hanya tentang beliau dan dosanya, tapi juga tentang saya dan dosa-dosa sebagai istri, sebagai hamba Allah yang banyak lalai. Mohon nasihatnya Ustaz agar hati saya istiqamah menjalani ujian ini dan tidak melihat pada kesalahan orang lain. Mohon doanya juga agar Ustaz dan peserta mendengar kisah ini, berdoa kepada Allah agar terhindar dari musibah serupa atau lebih besar. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalak wa faddalani katsiran mimman khalaqa. Itu doa kalau kita tidak ingin tertimpa musibah seperti musibah saudara kita ya. Iya. Bagaimana caranya agar tidak kecewa? Di sini tidak disebutkan nominalnya.
Terus terang saya juga mengalami hal yang sama. Mungkin lebih besar dari ini mungkin. Sekali enggak sekali, beberapa kali. Karena kelalaian, ya kelalaian. Karena dosa, mungkin dosa dari aspek yang lain. Saya titip mobil untuk dijualin, mobilnya enggak ada, uangnya enggak ada. Tapi orangnya enggak kabur, tapi enggak bisa bayar. Kumaha coba. Itu yang pertama. Kedua, pinjam modal. Modiste, modal ledis, becus ente. Bangkrut. Gimana nagihnya coba? Dan bukan investasi, pinjam. Iya. Pertama, kenapa tidak kecewa? Inilah apa yang Allah takdirkan untuk kita. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabrahaha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini rahasia. Tak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian. Kecuali semua itu telah tertulis dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz. Dan itu mudah bagi Allah. Allah jelaskan ini kenapa? Lihat ayat berikutnya. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak sedih, tidak putus asa terhadap apa yang hilang dari diri kalian. Titipan itu, Allah titipkan sejumlah uang, sejumlah kekayaan, lalu Allah ambil lagi. Karena itu bukan milik kita, titipan dari Allah diambil lagi oleh Allah dengan cara yang Allah kehendaki, nggak perlu kecewa. Itu takdir Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang lepas dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan tidak bangga, tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ketika kaya berkuasa jangan sombong, itu titipan Allah. Ketika itu semua diambil lagi, ya jangan kecewa. Jangan putus asa. Bukti itu berarti bukan rezeki kita. Buktinya ketika semua itu diambil, apa kita kelaparan? Tidak. Apa kita umpamanya morat-marit ekonominya? Tidak, gitu ya. Makan masih bisa kamerkaan sampai buncit. Terus semua yang kita inginkan sebagai kebutuhan pokok masih kita bisa beli. Pendidikan, biaya pendidikan anak-anak masih mampu untuk kita bayarkan. Baik-baik saja. Itulah rezeki yang ada dalam diri kita sekarang. Dan itulah yang Allah takdirkan. Ya perlu putus asa. Itu titipan sementara dari Allah Azza wa Jalla. Bermentallah seperti tukang parkir. Jadi titipi banyak mobil-mobil bagus tuh. Miliaran atau ratusan juta. Dia nggak bangga tuh mobil saya banyak. Enggak. Tapi dia jaga tuh. Pas diambil kembali oleh pemiliknya gimana? Jangan. Ini miliaran, apa begitu? Enggak, silakan. Prit. Dikasih 5.000, 10.000. Alhamdulillah ini milik saya, gitu. Enggak kecewa ketika diambil, enggak bangga ketika dititipkan. Bermentallah seperti orang tukang parkir di dalam kekayaan dunia ini. Ya, perlu kecewa. Ingat, itu yang pertama. Yang kedua ini yang harus membuat kita optimis dan selalu sumringah, senyum. Biar itu bukan rezeki kita. Rezeki kita nanti Allah akan beri lagi dari jalan yang kita tidak sangka sebelum. Kedua ini, kalau ada musibah menimpa kita, tersenyumlah. Optimislah. Karena itu pertanda Allah bakal memberikan 2 kebahagiaan sebagai gantinya. Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Setelah satu kesulitan, Allah akan berikan dua kebahagiaan. Ini ada kesulitan, kita tertipu. Sebentar lagi pintu rizki yang lebih besar akan Allah buka untuk kita. Walaupun kita nggak tahu caranya bagaimana, momennya kapan, nggak tahu. Tapi yang jelas di momen terbaik menurut Allah Azza wa Jalla. Kalau kita menanjak, jangan tatap, jalan ke depan. Masih jauh. Tunduk. Bayangkan setelah tanjakan ini selesai, kita akan sampai di puncak dan tidak ada jalan yang bisa kita jalani setelah itu kecuali nurug tugmudun tuturubun, muru subuh-subuh ya. Tinggal lari aja. Capek lari tinggal ngagulutuk. Maka selama kita menanjaknya kita akan tetap semangat. Wah, nanti akan sampai di puncak, nanti akan ada turunan gitu. Gak perlu kecewa dengan apa yang hilang dari diri kita dalam urusan dunia. Tetaplah mendekat kepada Allah, optimis kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Apakah ada sebelum acara pernikahan dilaksanakan ada pengajian? Banyak yang dilakukan oleh orang, banyak. Pengajian sebelum menikah ada? Banyak. Mungkin pertanyaannya apakah ada tuntunannya dari syariat? Tidak ada. Pengajian tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan pernikahan baik akadnya ataupun walimahnya ya. Apakah ada dalam Islam sungkeman kepada orang tua setelah mengucapkan ijab kabul? Juga tidak ada. Boleh nggak sungkem? Sungkem teh orang tua duduk, kemudian kita tapak deku gitu ya, kemudian bersalaman kepada orang tua. Ini namanya inhina. Inhina itu ya tunduk. Menundukkan badan kepada orang tua atau kepada orang lain. Inhina pada hakikatnya adalah ibadah badaniyah yang tidak boleh ditujukan kepada Allah. Seperti ruku, seperti sujud itu inhina, membungkukkan badan kepada orang. Kalau itu dilakukan dalam rangka ibadah, maka musyrik. Tapi kalau itu dilakukan bukan dalam rangka ibadah, tapi karena dalam rangka menghormat, maka itu maksiat. Menghormat dengan cara membungkukkan badan sampai ruku, sampai sujud seperti yang dilakukan di negara lain. Kalau menghormatkan sampai sujudnya ada, bukan untuk ibadah kepada orang, tapi menghormat, itu maksiat. Tapi kalau menundukkan badan karena ada keperluan, ada kepentingan, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka menghormat, maka boleh. Seperti umpamanya seorang sahabat melihat Nabi SAW berwudu dengan memakai sepatu. Sahabat itu menundukkan badannya mau membuka sepatu Nabi SAW. Bukan menghormat, bukan beribadah kepada Nabi, tapi ada keperluan pangmukakan sepatu, maka itu tidak terlarang. Umpamanya seorang suami datang dari pekerjaan lalu duduk. Sang istri lalu menundukkan badan untuk membukakan sepatunya dan kaos kakinya. Boleh? Boleh, karena ada keperluan. Atau umpamanya anak kecil gitu ya, merosot celananya oleh ibunya, diangsrodkan. Dinaikkan. Untuk itu si ibu sampai ruku posisinya, ya enggak? Sampai ruku. Kadang-kadang berlutut. Berlututnya atau rukunya ibu, membungkuknya ibu ke anak bukan beribadah, bukan menghormat, tapi ada hajah, ada keperluan. Kadang-kadang anak duduk di kursi terus memain-mainkan
barang mainan jatuh masuk ke kursi, diambil oleh ibunya atau oleh bapaknya. Ngambilnya sampai sujud, ya enggak? Boleh? Boleh. Musyrik tuh sujud ke anak. Itu bukan sujud, bukan menghormat, bukan ibadah, tapi ada keperluan. Boleh. Oleh karena itu kalau umpama orang tua kita karena sudah sepuh duduk di bawah, kita datang, lalu kita mau memeluknya atau mencium tangannya atau mencium keningnya. Boleh kita cium tangannya orang tua? Boleh. Orang tua, guru atau orang yang kita hormati, kalau di Timur Tengah mencium keningnya. Karena orang tua kita sedang posisi duduk, kita berdiri, dan kita tidak ingin orang tua kesulitan berdiri. Akhirnya kita yang tunduk sampai ruku, memeluk orang tua, mencium tangan orang tua atau mencium keningnya. Tunduknya kita, atau bahasa kita yang tadi sungkem. Itu bukan karena ibadah, bukan karena menghormat, tapi karena ada keperluan untuk mencium tangannya. Adapun kalau orang tua pas nyambut, kita datang, orang tua tahu kita datang sudah WA sebelumnya. OTW kan gitu. 5 menit lagi datang. Orang tua sudah di depan pintu. Pas kita datang, ajak salaman, kata kita, tenang Bu, Ibu duduk dulu. Duduk, lalu sungkem. Nah itu sengaja, itu mah nggak boleh. Ya, tenang Ibu duduk dulu, lalu kita sujud untuk mencium tangannya. Padahal tadinya sedang berdiri, nggak perlu seperti itu. Udah sedang berdiri, cium tangannya, peluk, cium keningnya gitu, itu boleh. Nggak perlu sampai harus disuruh duduk terlebih dahulu. Jadi sujudnya manusia, rukuknya manusia, bungkuknya manusia kepada orang lain ada 3. Pertama, musyrik kalau niatnya ibadah. Kedua, maksiat kalau niatnya menghormat. Anak ke orang tua nggak boleh menghormat dengan cara ruku dan sujud. Istri ke suami nggak boleh. Kata Nabi, "Lau kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain dalam rangka menghormat, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud ke suami saking agungnya hak suaminya. Tapi karena nggak boleh, walaupun menghormat, maka Nabi tidak memerintahkan. Jadi menghormat dengan cara ruku dan sujud tidak boleh. Tapi tidak musyrik kalau dalam rangka menghormat. Baru musyrik kalau dalam rangka ibadah. Dan tidak haram baik musyrik ataupun maksiat kalau ruku bungkuknya ada hajah, ada keperluan, ada kepentingan. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, waktunya sudah habis. Punten tidak seluruh pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah besok kita jumpa kembali di sini di waktu yang sama membahas masalah tauhid. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.